Dengar itu, gue mulai ngerasa tenang. Walau ya masih sedikit khawatir. 3 minggu kemudian, pacar gue udah balik ke kota asal kami. So, akhirnya gue tinggal sendirian di kota orang. Dan gue udah mulai kerja tuh di salah satu PT bergedung tinggi. Yang gak bisa gue sebutin namanya ya. Hehehehe. Sejak pertama gue kerja di kantor ini, anak laki-laki nih banyak banget yang basa-basi genit gitu. Kayak berusaha ngerayu gue. Padahal gue udah punya pacar, woy. Ya gue paham sih, emang gue sangat menggoda. Tapi, yang bener aja, gue terganggu lah. Bahkan, ada satu orang, sebut aja Rijal. Dia ini selalu ngotot, minta nganterin gue pulang. Padahal, ke anak cewek lain mah boro-boro ngajak. Ngelirik aja kagak. Dia sampai ngaku-ngaku kalau rumahnya tuh deket sama kosan gue. Orang kosan gue aja, dia nggak tahu. Gue pernah dengar, katanya sih, dia ngomong ke teman-temannya tuh kayak gini. Gue punya mimpi buat pulang bareng Hani. Iu, mimpi tuh jadi kaya kek, masuk surga kek, tinggian dikit lah. Usut punya usut, gue dapat informasi kalau si Rijal ini udah nikah dan beranak 2. Anjir lah, kok masih sempet-sempetnya ngedeketin cewek lagi? Apa dia nggak sayang sama keluarganya? Nggak habis thinking. Dan nggak cuma si Rijal ini yang jadi masalah di kantor. Justru yang paling bikin gue kena mental ada satu orang nih. Kita sebut aja Pak Santo. Pak Santo ini om-om senior yang nggak cuma tua, tapi udah lama juga di sini. Jadi gue sebagai pendatang baru yang masih muda, unyu bin uwu, harus jaga sikap lah di depan dia, biar sopan. Sesekali kami papasan di lorong kantor atau di kantin, dan di setiap saat itu, gue selalu ngelempar senyum ke arah dia, dan basa-basi sedikit supaya sopan. Pernah suatu hari, si Pak Santo ini nanya ke gue, "Kamu kembar kan ya? Kembaran kamu yang namanya Sana kan?" Gue agak terkejut, tapi ya, mungkin dia tahu info ini dari teman-teman yang ngobrol sama gue, jadi nggak gue pusingin, dan jawab aja, "Iya Pak." Dia bales, "Yang behelan itu kan?" What the hell? Gue kaget dong. Kan gue bukan orang Jakarta nih. Teman-teman gue juga nggak ada yang tahu wujud kembaran gue. Gue pun nggak pernah cerita. Kok dia bisa tahu sih kalau kembaran gue ini behelan? Tapi gue masih berpikir positif waktu itu. Dan jawab ke dia, "Loh, kok tahu Pak? Kenal ya?" Dia diam sebentar. Habis itu ketawa tipis sambil jawab, "Ada deh." Agak sus ya. Tapi saat itu gue cuma lewatin aja si Pak Santo sambil kebingungan. Beberapa hari kemudian, gue papasan lagi sama Pak Santo di kantor. Dia langsung aja nyerang dengan basa-basi. Bilang, "Hani girly banget ya, suka pakai rok. Kembaran kamu juga gitu." Gue mulai risih saat itu, karena dia mulai ngekepoin keluarga gue. Lah, apa urusan dia sama mereka, Jir? Padahal selama ini gue tertutup banget loh masalah keluarga. Karena risih, gue jawab aja sambil pergi. "Hehehe, iya Pak, saya suka pakai rok. Kalau kembaran saya enggak. Misi Pak." Saat itu gue pergi. Gue masih ngerasain pandangan si Pak Santo ini. Creepy banget rasanya. Ih. Di hari lainnya, gue dapat intel nih. Dari teman kantor juga. Sebut aja namanya Andini. Dia kenal salah satu orang kantor lain. Sebut aja Mas Linggar. Yang bilang kalau dia ini sebenarnya simpenan mamah gula. Dan mungkin pada saat Linggar cerita, Pak Santo ini denger kali ya. Besoknya, dia nawarin ke Linggar, "Gar, lu mau gak sama tante ini? Kalau mau, lu kudu siap langsung beraksi malamnya. Gue udah gak bisa nih, HP udah disadap istri." What? Si Pak Santo ini kelihatannya bapak-bapak kalem ya. Ternyata dia cowok hidung belang, Jir. Setelah denger cerita ini, gue langsung bergidik geli sekujur badan. Pas inget kalau dia pernah nyebut gue girly. Gue takut karena dia merhatiin gue banget. Sampai paham cara berpakaian gue sehari-hari. Besoknya, gue ke kantor dengan baju yang lebih tertutup. Pakai celana gitu. Si Pak Santo ini langsung notice. Dia bilang, "Wah, Hani, tumben pakai celana. Biasanya pakai rok."